kita dikuatkan kembali untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita lakukan ini menjadikan kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu keinginan setiap orang, setiap manusia adalah ingin mendapatkan ketenangan hidup, ingin mendapatkan ketentraman hidup, ingin mendapatkan kebahagiaan hidup. Tetapi kenyataan yang kita rasakan, kita tidak lepas dari kondisi stres, kondisi gelisah, kondisi resah. Jadi keinginan ingin tenang, tapi sering kita menghadapi dan merasakan kegelisahan atau keresahan atau bahkan stres. Apa yang menyebabkan orang menjadi stres atau gelisah atau resah? Ada yang berpendapat itu disebabkan oleh pekerjaan. Tetapi kalau pekerjaan yang dijadikan sebabnya, tidak semua orang yang punya pekerjaan stres atau gelisah atau resah. Ada orang yang punya pekerjaan batinnya tenang, batinnya tentram. Kalau dikatakan orang yang tidak punya pekerjaan juga stres, pekerjaan itu bisa jadi. Bahkan kalau ada orang mengatakan pekerjaan yang menyebabkan gelisah, stres, tapi kita selalu mencari pekerjaan. Kalau kita melihat kepada contoh yang Allah berikan di dalam Al-Quran, maka kegelisahan, keresahan yang dialami batin seseorang itu disebabkan oleh dosa, disebabkan oleh kesalahan, disebabkan oleh kejahatan. Inilah yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika melanggar perintah Allah, muncul kegelisahan yang luar biasa, muncul keresahan hati yang luar biasa. Tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Kenapa? Karena melanggar perintah Allah. Itulah sebab Adam itu gelisah, resah. Lalu Allah berikan rahmatnya. Dalam Al-Quran Allah katakan, "Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Allah berikan kepada Adam itu satu kalimat, fataba alaihi, maka Allah menerima tobatnya. Apa kalimat yang diberikan Allah kepada Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku ini telah zalim terhadap diriku sendiri. Keresahan Nabi
Nabi Adam itu karena melanggar perintah Allah. Lalu pelanggaran perintah Allah itu diakui oleh Adam. Inilah kezaliman. Bukan berbuat jahat kepada orang, tapi melakukan dosa, melanggar perintah Allah, itu bentuk dari kezaliman terhadap diri sendiri. Wa illam taghfir lana, jika bukan karena Engkau yang mengampuni, wa tarhamna, jika bukan karena rahmat-Mu, lanakunanna minal khasirin, pasti aku ini jadi orang yang rugi. Bapak Ibu, dari sini kita melihat bahwa sumber kegelisahan manusia itu karena kesalahan, karena kejahatan, karena kekhilafan, karena kelalaian, karena dosa yang dibuat. Maka kata Allah, yang beruntung itu adalah yang selalu menyucikan dosa itu. Qad aflaha man tazakka. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah bentuk perobatan. Makanya di kalangan sufi mengatakan salah satu maqam untuk mendapatkan ketenangan batin itu adalah taubat. Ada orang disuruh taubat marah, padahal taubat itu mengembalikan kembali jalan kita pada jalan yang lurus. Kalau kita ibaratkan garis yang lurus, kehidupan kita ini seperti jalan. Ketika melakukan kejahatan, dosa, terjadi penyimpangan. Lalu tobat, kembali kepada jalan yang lurus. Tabat kembali. Tapi persoalannya adalah ada orang ingin tobat tapi tidak mau mengakui kesalahan. Syarat tobat itu adalah mengakui kesalahan. Disitulah ketenangan akan muncul. Tapi kalau kita tobat tidak mengakui kesalahan, inilah beban yang terberat. Bapak Ibu, berapa banyaknya orang misalnya di pengadilan, barangkali ada kesalahan, tapi mencoba untuk mencari dalil supaya tidak salah. Di dunia mungkin lepas, tapi secara batin dia sudah membebani dirinya dengan dosa. Tidak akan lepas. Karena itu ada cara yang diberikan oleh ulama kita, bagaimana supaya kita senantiasa menjaga ketenangan batin kita. Di antara langkah itu adalah meyakinkan, menimbulkan kesadaran pada diri kita ini bahwa kita ini pada dasarnya punya aib, punya kesalahan, punya kekhilafan, punya dosa. Inilah kesadaran yang pertama yang mesti diyakinkan pada kita. Tidak ada manusia yang tidak punya aib. Harus ada pengakuan. Baru kemudian bisa masuk pada tahap berikutnya, itu yang disebut dengan muhasabah. Apa muhasabah? Rangkaian lanjutan dari pengakuan adanya aib itu adalah bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan bukan disebabkan orang lain, tapi kita sendiri. Banyak orang yang ingin tobat, Pak, tapi kesalahan itu dilimpahkan kepada orang. Bapak mengambil hak rakyat, tapi bukan ambo dekran kawan ambo, dekran kawan ambo, dekran. Kalau seandainya kesalahan itu dilimpahkan kepada orang lain, tidak bisa kita. Maka syarat tobat itu adalah mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan mutlak karena kesalahan kita, bukan orang lain. Itulah syarat muhasabah. Itulah syarat untuk mensucikan kesalahan kita. Maka kata Allah, orang yang memiliki
kesadaran ini, mereka lah yang beruntung itu. Mereka yang kuat mensucikan dirinya. Ada pengakuan kesalahan yang dilakukan itu adalah kita yang menyebabkannya, bukan mereka. Yang ketiga, ada mujahadah, ada kesungguh-sungguhan dalam menjauhkan setiap perbuatan salah dan dosa. Yang keempat, muraqabah. Dalam proses kita mensucikan diri itu, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu taubat bukan simbol dari kerendahan, tapi taubat adalah simbol dari orang yang ingin mensucikan batinnya, orang yang ingin menenangkan batinnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.